Ya, minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan mengenai berjalan dengan iman. Ada yang masih ingat? Berjalan dengan iman. Kalau ada yang lupa boleh silakan cek lagi di YouTube gitu ya firman Tuhannya. Eh, Skenario hidup kita gitu ya, skenario yang ada di hidup kita yang kita jalani sekarang ini itu sudah berada di tangannya Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia juga yang membuat skenario dalam kehidupan kita. Tentunya skenario yang terbaik. Tapi masalahnya seringkali kita keluar dari skenarionya Tuhan dengan kita membuat skenario sendiri. Betul? Kita keluar dari rencananya Tuhan karena kita merasa kayaknya itu nggak cocok. Dan saya punya skenario saya sendiri. Tetapi yang terjadi adalah ketika kita membuat skenario kita sendiri, ada masalah. Mulai ada tantangan. Mulai ada kesulitan-kesulitan. Ada hal-hal yang membuat kita nggak nyaman. Dan semuanya itu terjadi karena kita terbelenggu dengan skenario yang kita buat sendiri. Masalah-masalah tersebut datang, kesulitan-kesulitan tersebut datang di kehidupan kita karena kita terbelenggu sendiri dengan skenario yang kita buat. Padahal Tuhan sudah menyediakan skenario yang sangat luar biasa. Kita nggak bisa menikmati kebebasan. Padahal Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit, menebus dosa kita. Tetapi kita yang membuat diri kita terbelenggu dengan skenarionya kita sendiri. Kita lihat firman Tuhan di 1 Timotius 2 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan AMD atau Alkitab versi mudah dibaca. Dan kita simak sama-sama firman Tuhan ini. Yesus memberikan dirinya untuk membayar dosa semua manusia. Yesus adalah bukti bahwa Allah menginginkan semua orang selamat. Dan Dia datang pada saat yang tepat. Tuhan Yesus membayar dosa kita. Dia membayar dosa semua manusia. Anda dan saya, dosa kita sudah diampuni sama Tuhan. Dan ketika kita diampuni, ketika kita dibebaskan dari dosa-dosa yang ada dalam diri kita, seharusnya kita sudah bebas dari belenggu-belenggu tersebut, betul? Seharusnya udah nggak ada belenggu-belenggunya lagi. Kolose 1 ayat yang ke-14. Oleh anaknya itu kita dibebaskan. Berarti dosa-dosa kita sudah diampuni. Garis bawahi kata dibebaskan. Bebas itu lepas dari belenggu. Nggak ada lagi ikatan. Anda dan saya seharusnya memperoleh kebebasan. Amin. Amin. Yakin? Yes. Harusnya seperti itu. Apa saja yang Yesus bebaskan dari setiap kita? Nah, ini yang kita akan pelajari sama-sama. Ada 3 hal yang akan kita lihat. 3 hal yang Yesus bebaskan. Yang pertama, Yesus membebaskan kita dari rasa bersalah di masa lalu. Yesus membebaskan kita dari rasa bersalah di masa lalu. Tahukah saudara? Rasa bersalah adalah penghancur nomor 1 dari kebahagiaan. Rasa bersalah juga jadi salah satu penyebab stres terbesar. Kita jadi stres, kita jadi depresi. Kita menyesali setiap hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita merasa bersalah karena mengambil keputusan yang mungkin gak sesuai dengan keinginan kita atau gak sesuai dengan skenarionya kita. Hal-hal tersebut jadi rasa bersalah tersebut jadi membuat kita stres, jadi membuat kita depresi. Kita merasa apa yang terjadi sekarang dalam hidup kita disebabkan oleh kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Akibatnya depresi, bahkan penyakit-penyakit fisik mulai menghantui kita. Mulainya dari pikiran kita. Aduh, kenapa saya ngelakuin hal itu? Kenapa saya berbuat hal itu? Walaupun kita tahu memang kita nggak bisa pungkiri. Mungkin kita pernah mengambil langkah yang salah. Mungkin kita pernah memutuskan sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Kita berjalan mungkin di jalan yang salah. Tetapi ini berita baiknya. Bahwa ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, Dia memberikan setiap kita kesempatan kedua.
Tuhan memberikan izin kepada setiap kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, jalan salah yang kita pilih sebelumnya di masa lalu. Ada kesempatan kedua yang Tuhan kasih. That's a good news. Efesus 1 ayat 7, kita lihat firman Tuhan ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita memperoleh pengampunan dosa, pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang kita buat di masa lalu, dan pengampunan atas keputusan-keputusan yang kita buat dengan salah. Sekali lagi kita buka firman Tuhan di Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ketika Dia menebus dosa kita, artinya menghapuskan surat hutang. Kalau kita nulis sesuatu gitu ya di kertas, kemudian kita menulis salah, ada salah yang kita tulis, kita hapus gitu ya dengan penghapus, kemudian kita tulis lagi yang benar. Tulisan salahnya masih terlihat nggak? Masih ada nggak? Nggak ada gitu ya, sudah ketutup dengan tulisan yang kita tulis berikutnya, yang benar. Seperti itu berbicara mengenai pengampunan yang Tuhan Yesus kasih ke kita. Kesempatan kedua yang Tuhan Yesus kasih ke kita. Ketika kita mengambil jalan yang salah, keputusan yang salah, that's okay kata Tuhan. Masih ada kesempatan yang kedua yang Tuhan kasih buat kita untuk memperbaikinya. Ada banyak orang mengalami depresi akut karena mereka tidak mampu menerima hal-hal yang terjadi di masa lalu dan memberi dampak pada masa kini. Mereka nggak bisa menerima kesalahan yang mereka lakukan, mereka nggak bisa menerima jalan salah yang mereka pilih di masa lalu, sehingga memberikan dampak pada masa kini, membuat mereka menjadi depresi. Kalau dulu saya nggak melakukan hal itu, pasti sekarang saya nggak akan jadi seperti ini. Kalau saya dulu menuruti perkataan orang tua saya, pasti sekarang saya sudah jadi seperti ini. Kalau dulu saya belajar lebih serius, mungkin saya akan menjadi orang yang hebat. What if? Itu yang selalu ada di pikiran orang-orang yang menderita depresi. Seandainya, terus menyesali apa yang sudah terjadi. Dan masalahnya penyesalan atau hal-hal yang dia pikirkan itu nggak pernah menyelesaikan masalahnya juga. Tidak memberikan jalan keluar juga untuk apa yang dia sesali. Roma 8 ayat yang pertama, kita lihat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman lagi bagi mereka, bagi kita, bagi saya dan Anda yang berada di dalam Kristus Yesus. Kita ditebus oleh Yesus Kristus yang menjanjikan tidak ada lagi penghukuman. Dan tugas kita sekarang adalah hidup di dalam Dia. Tugas kita hidup berjalan bersama dengan Dia. Memperbaiki diri sesuai dengan apa yang Kristus kehendaki. Amin. Nggak perlu ada lagi penyesalan. Karena apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu dengan mati di kayu salib dan bangkit, ternyata membebaskan kita dari rasa bersalah kita. Amin. Kita lihat yang kedua. Yesus membebaskan kita dari kekhawatiran akan masa depan. Boleh sama-sama dengan saya kita katakan ini? 2, 3. Yesus membebaskan kita dari kekhawatiran akan masa depan. Nah, saya mau bicara dengan anak-anak muda yang kebanyakan, ini termasuk saya ya, saya masih muda juga. Anak muda kebanyakan punya mental illness-nya tersendiri, yaitu anxiety gitu ya, atau overthinking. Setiap malam gitu ya, nggak bisa tidur, overthinking gitu ya, banyak pikiran. Aduh, gimana ya dengan kuliah saya, tadi ada ya di video. Nggak tahu nih kuliah saya seperti apa, masa depan saya seperti apa.
cemas dengan hal-hal di masa depan. Yang lebih kombonya lagi kalau sudah depresi tambah anxiety. Udah itu berat gitu ya. Sudah menyesal dengan apa yang dia perbuat di masa lalu, kemudian juga memikirkan masa depannya juga bikin bingung. Kita mengkhawatirkan banyak hal. Seringkali kita mengkhawatirkan banyak hal. Kesehatan kita, karir kita, masa depan kita, keluarga kita, pasangan hidup kita. Kita khawatirkan hal-hal tersebut. Bahkan mungkin kita seringkali mengkhawatirkan hal-hal yang gak penting. Kita mengkhawatirkan artis-artis yang menikah beda agama misalnya. Atau kita mengkhawatirkan politik. Kita mengkhawatirkan banyak hal yang sebenarnya mungkin gak banyak pengaruhnya dengan kita. Tapi kita jadi mikirin. Manusiawi ya itu ya. Itu hal yang sangat manusiawi. Saya pun juga khawatir. Saya pun juga punya kekhawatiran. Bahkan ketika menyiapkan khotbah ini pun juga ya saya khawatir juga. Duh, jemaat ngerti gak ya apa yang saya ngomongin? Gitu ya. Jemaat tahu gak ya maksud dari khotbah saya hari ini? Kekhawatiran ada. Di pikiran kita. Dan membuat kita jadi sulit untuk bergerak. Kita berusaha untuk mencari kisi-kisi masa depan. Kita berusaha mencari bocoran untuk masa depan. Betul ya? Bahkan orang banyak yang lebih percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Oh, lihat zodiak gitu ya. Kira-kira di tahun depan saya seperti apa ya? Lihat sio, kira-kira sio saya cocok gak ya di tahun ini gitu ya. Atau apa lagi? Tarot gitu ya, minta dibacakan. Kita berusaha mencari kisi-kisi masa depan dengan hal-hal tersebut. Jawabannya ya, saya pernah baca satu artikel kalau nggak salah, dia penulis zodiak di sebuah majalah gitu yang di masa lalu gitu ya, beberapa waktu tahun yang lalu, dan dia bilang seperti ini, saya nulis zodiak itu ya random aja maksudnya. Jadi asal-asalan aja gitu maksudnya, bukan dengan perhitungan yang serius gitu. Dan kita yang baca majalah tersebut percaya betul jodoh saya akan datang tahun ini gitu ya. Jodoh saya akan datang bulan ini gitu ya. Kita percaya padahal yang nulisnya juga ya dia bilang dia asal-asalan aja gitu ya, udah random aja dia tulisnya. Dan kita dengan mudahnya percaya dengan hal-hal tersebut. Ini lihat firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Saya kembali akan bacakan dalam versi Alkitab versi mudah dibaca atau AMD. Kita simak baik-baik ya. Salam semua sesuai rencana Allah Bapa dari permulaan, Dia sudah memilih kalian supaya kalian disucikan melalui pekerjaan Roh Allah. Dan melalui Roh Allah, kalian seolah-olah sudah diberi tanda menjadi milik Allah dengan darah Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, kalian sudah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Oleh karena itu, aku berdoa supaya Allah sangat baik hati kepada kalian dan menjaga supaya selalu hidup dengan perasaan tenang. Nah, ini lebih enaknya lagi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan freedom from all anxiety and fear. Bebas dari semua kecemasan dan ketakutan di dalam perlindungan Allah. Firman Tuhan katakan dengan tegas, jangan khawatir. Jangan khawatir. Hidup dengan perasaan tenang. Freedom from all anxiety and fear. Tuhan aja bilang seperti itu, gitu ya. Aku sudah kasih kebebasan buat setiap kamu, buat setiap kita. Jadi kita punya kebebasan dari rasa takut, dari rasa cemas, dari kekhawatiran akan masalah-masalah kita, dari kekhawatiran kita akan masa depan kita. Tuhan bilang jangan panik, Tuhan bilang jangan khawatir. Kekhawatiran yang kita lakukan sebenarnya menyia-nyiakan waktu kita di masa kini. Ketakutan kita, kekhawatiran kita membuat kita nggak berani bergerak. Membuat kita nggak berani melangkah. Yang seharusnya banyak hal yang bisa kita kerjakan, kita jadi terhambat.
Kita jadi stuck dengan kekhawatiran-kekhawatiran kita sendiri. Kita stuck dengan overthinkingnya kita sendiri. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan sudah bilang hal tersebut. Bahwa banyak hal yang mungkin membuat kita khawatir, yang mungkin membuat kita cemas, sudah ditanggung di dalam Dia. Sudah ditanggung di dalam Kristus Yesus. Sudah ditanggung ketika Dia mati di atas kayu salib dan bangkit. Kunci memiliki hidup tanpa rasa khawatir adalah mempercayakan masa depan kita kepada Kristus. Sangat mudah diucapkan, tetapi kadang-kadang untuk melakukannya nggak mudah. Mempercayakan masa depan kita pada Kristus. Seperti kita memberikan kunci rumah kita kepada seseorang. Kita percaya nggak sepenuhnya rumah kita di tangan orang tersebut? Kita percaya nggak hidup kita sepenuhnya di dalam Kristus Yesus? Kita percaya nggak bahwa skenario Tuhan sudah yang terbaik buat kita? Kita lihat yang ketiga. Hal apa yang Yesus bebaskan ketika Dia mati di kayu salib dan bangkit? Yesus membebaskan kita dari hidup yang tanpa tujuan. Yesus membebaskan kita dari hidup yang tanpa tujuan. Kenapa saya hidup? Kenapa saya ada di dunia ini? Apa tujuan hidup saya? Apakah hidup saya penting? Apakah yang harus saya lakukan di dalam hidup kita? Apa sekedar hidup, bernafas, belajar, bekerja, bangun pagi, tidur malam atau terbalik gitu ya, biasanya anak-anak muda. Apakah terus-menerus seperti itu sampai akhir hidup kita? Apakah cuma sekedar itu untuk kita hidup? Atau apakah kita punya tujuan yang jauh lebih penting dari hal-hal tersebut? Hidup kita bukan sekedar kecelakaan yang terjadi begitu saja. Tetapi sejak kita belum dilahirkan, sejak kita berada dalam kandungan ibu kita, rencana Tuhan sudah ada buat kita. Tuhan sudah menetapkan tujuan-tujuannya di dalam hidup kita. Efesus 2 ayat yang ke-10, mari kita lihat firman Tuhan ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, we are God's work of art. Setiap kita diciptakan dengan tangan Allah sendiri secara unik. Tuhan membentuk hidup kita secara unik. Gak ada yang sama sedikit pun. Bahkan dua anak kembar yang identik pun pasti ada perbedaannya. Secara fisik, apalagi secara pengalaman yang dia alami. Hidup yang dia jalani pasti ada perbedaannya. Dan keunikan dalam hidup kita membuat kita mempunyai tujuan-tujuan yang mulia bagi Allah. Gereja kita adalah gereja yang digerakkan oleh tujuan. A purpose-driven church. Gereja yang gak berjalan begitu saja, mengalir begitu saja tanpa tujuan yang jelas. Tetapi ada visi, ada misi, ada target yang kita kerjakan sama-sama. Bukan hanya untuk membangun gereja ini saja, tetapi orang-orang yang di dalamnya. Termasuk saya, termasuk Anda. Kita juga mau setiap jemaat Galili juga dihidupkan atau hidup digerakkan oleh tujuan. Our spiritual gift. Karunia-karunia rohani yang Tuhan kasih buat kita. Our heart, hati kita. Ability, kemampuan atau skill kita. Personality, kepribadian kita. Dan experience, pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya itu kita miliki dan terjadi dalam kehidupan kita untuk tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Percaya dengan hal tersebut? Itu tujuan hidup kita. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Saya boleh minta tim musik boleh naik ke mimbar.
Ini ayat firman Tuhan yang terakhir kita akan bacakan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Hidup kita adalah kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kesaksian apa yang kita bagikan? Kesaksian apa yang kita tunjukkan? Hidup seperti apa yang dilihat oleh orang? Hidup kita adalah kesaksian. Atau kita malah menyaksikan hidup yang terbelenggu. Wah, orang Kristen sama saja. Mereka juga depresi, mereka juga anxiety, mereka juga terbeban hidupnya. Tapi kita belajar sama-sama. Saya nggak bilang kita free from all anxiety, all depression. Hal-hal tersebut bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang belum, atau mungkin sekarang kita nggak mengalaminya. Tapi bukan artinya kita bebas dari hal-hal tersebut. Ingat, saya selalu bilang bahwa selama kita masih hidup, akan selalu ada masalah. Tetapi bagaimana cara kita menangani masalah tersebut? Bagaimana kita mendedikasikan hidup kita berjalan dengan iman, berjalan bersama dengan Allah, kita nggak terbelenggu lagi dengan hal-hal atau dengan skenario yang kita buat sendiri. True freedom. Ayo miliki true freedom. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi bukti nyata bahwa Dia benar-benar berkuasa membebaskan kita, membebaskan saya, membebaskan Anda semua. Percaya akan hal itu. Bebas dari rasa bersalah di masa lalu, bebas dari kekhawatiran akan masa depan, dan bebas dari hidup yang tanpa tujuan. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama.